A few moments later. Halo guys, kami dari kelompok 2, nama anggota Kakak Hana, Ivon, Delvi, Maria Gawas, Marini, Mesandra, Ina, Yunita, Sylvia, Ecik, dan Putri akan mempresentasikan tentang pembentukan kesegaran jasmani melalui peningkatan kekuatan, kecepatan dan kelincahan anak usia dini. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hana Kristantine Pavai. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian kesegaran jasmani dan pentingnya menjaga dan meningkatkan kesegaran jasmani. Yang pertama yaitu pengertian kesegaran jasmani. Kesegaran jasmani atau physical fitness adalah suatu aspek dari kesegaran secara menyeluruh yang terdiri atas 3 konsep penting yang saling berkaitan bagi setiap manusia. Di antaranya yang pertama, bentuk dan macam pekerjaan yang harus dilakukan. Yang kedua, kesanggupan dari jasmaninya untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dan yang ketiga, hubungan secara timbal balik antara kesegaran jasmani dengan keseluruhan pribadinya. Yang kedua yaitu pentingnya menjaga dan meningkatkan kesegaran jasmani anak usia dini. Yang pertama, meningkatkan energi. Nah, teman-teman, tujuan kebugaran jasmani bagi anak-anak adalah mampu meningkatkan energinya dengan lebih optimal. Tubuh anak akan memperoleh lebih banyak energi untuk melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari. Bukan hanya itu, olahraga atau kebugaran jasmani bagi anak-anak bisa membantu meningkatkan kekuatan otot dan daya tahan tubuh. Ini menjaga tubuh menjadi lebih sehat, bugar, dan jauh dari berbagai macam penyakit. Yang kedua, meningkatkan suasana hati. Tujuan kebugaran jasmani bagi anak-anak adalah mampu meningkatkan suasana hatinya. Ini artinya tujuan kebugaran jasmani bagi anak-anak guna menjaga kesehatan mental. Kebugaran jasmani mampu meningkatkan mood atau suasana hati menjadi lebih baik. Melakukan aktivitas fisik atau berolahraga secara rutin dapat merangsang berbagai senyawa kimia dalam otak untuk merangsang atau merasa lebih bahagia. Yang ketiga yaitu membentuk otot menjadi lebih kuat. Nah, kebugaran jasmani dapat membentuk otot-otot anak agar menjadi lebih kuat. Yang keempat, meningkatkan daya tahan tubuh. Tujuan kebugaran jasmani bagi anak-anak adalah mampu meningkatkan daya tahan tubuhnya. Ini artinya bisa membuat anak tidak mudah terserang penyakit atau mudah sakit. Jika rutin melakukannya, daya tahan tubuh akan semakin kuat serta metabolisme tubuh semakin lancar. Dan yang kelima, melenturkan sendi dan menguatkan tulang. Tujuan kebugaran jasmani bagi anak-anak adalah baik melenturkan sendi dan menguatkan tulang di masa tumbuh kembangnya. Misalnya melakukan berbagai gerakan senam. Jenis latihan kebugaran jasmani bagi anak-anak yang bisa dilakukan untuk menguatkan tulang yakni berjalan kaki, lari, bersepeda, naik turun tangga, senam, dan lain-lain. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada teman Goreti Ivonwoy. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Goreti Ivonwoy. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian latihan kekuatan. Kekuatan merupakan salah satu unsur kebugaran jasmani yang penting untuk pengembangan fisik anak usia dini. Kekuatan merujuk pada kemampuan sekelompok otot untuk menimbulkan tenaga saat kontraksi, atau dengan arti lain kekuatan adalah kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas dengan efisien dan efektif tanpa merasakan lelah yang berlebihan. Kekuatan otot penting untuk melakukan aktivitas fisik seperti berjalan, berlari, melompat, melempar, bergantung, dan mendorong. Demikian materi dari saya. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada teman Delviana Nadiana Nao. Perkenalkan, nama saya Delvi. Saya akan menjelaskan materi tentang latihan pembentukan kekuatan untuk anak usia dini. Nah, latihan pembentukan kekuatan di sini dapat dilakukan dengan beberapa cara.
yaitu yang pertama, latihan kekuatan dengan cara mendorong tembok atau dapat dilakukan dengan mendorong pohon. Yang kedua, latihan memanjat tali atau memanjat tiang. Yang ketiga, latihan menggantung dan mengangkat bahu yang dilakukan dengan cara berpasangan yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan tingkat dan kemampuan anak-anak usia dini, serta dapat dilakukan secara serentak dengan pengawasan yang seksama dari guru dan tentu selalu dirancang dalam suasana bermain sesuai dengan pendidikan anak usia dini. Yang keempat, bermain tali. Nah, permainan lompat tali bermanfaat bagi tulang dan otot tubuh. Lompat tali juga merupakan cara yang baik untuk mengaktifkan tubuh bagian atas. Menurut Profesor Ilmu Olahraga di Huntingdon College, Michaela Olson, semua putaran lompat tali terlihat berasal dari pergelangan dan tangan, tapi sebenarnya membutuhkan lengan dan bahu atas untuk mengendalikan dan menstabilkan tali. Nah, latihan melompat ini juga dapat dikategorikan sebagai bentuk latihan yang dengan cepat dapat membangun tenaga, kecepatan, dan kekuatan. Nah, penelitian yang terbaru menunjukkan bahwa banyak melakukan latihan loncat akan membantu dalam pengembangan otot kaki dan juga refleks. Tujuan jangka panjangnya ialah mengurangi keropos di tulang dan melatih kestabilan juga kecepatan tubuh. Yang kelima yaitu berenang. Nah, di sini berenang juga merupakan kegiatan motorik kasar yang sangat cocok untuk anak usia dini. Dalam proses berenang, hampir semua gerakan yang dilakukan oleh anak akan membantu memperkuat otot-otot dan inti tubuh mereka. Aktivitas berenang melibatkan gerakan seperti mengayuh kaki dan tangan, menggerakkan lengan dan bahu, serta menggunakan otot perut untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas di dalam air. Demikian materi dari saya. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada teman Putri. Baik, perkenalkan, nama saya Putra Alfia Mega Marawijala. Saya akan menjelaskan materi tentang cara untuk membentuk kekuatan. Yang pertama, mengangkat teman. Sikap permulaan, seorang anak berbaring terlentang lurus, kedua kakinya rapat, badan atau pinggulnya berada di antara kedua kaki anak yang berdiri. Kedua tangan saling berpegangan pada pergelangan tangannya masing-masing. Gerakannya yaitu anak yang berdiri menarik ke atas kedua tangan anak yang berbaring sehingga badannya terangkat. Anak yang berbaring bergantung dengan badan dan kedua kakinya tetap lurus. Lakukan beberapa kali sesuai kemampuan anak dan bergantian. Yang berikut, mengangkat benda-benda tertentu secara bersama seperti kursi, ember, meja kecil, atau kegiatan tarik tambang. Gerakannya yaitu berjalan beberapa meter ke depan sambil membawa kursi dengan variasi jalan dan lari sesuai dengan tingkat kemampuan anak. Demikian materi dari saya. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada teman Yohana Gracie Lumur. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yohana Gracie Lumur. Di sini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari teman Putri di bagian kedua, yaitu tentang berbaring duduk atau sit up. Yang pertama, sikap permulaan. Berbaring terlentang dengan kedua lutut ditekuk, kedua kaki sedikit terbuka kira-kira 30 cm. Kedua tangan melipat di depan dada. Yang kedua, gerakannya bangun dengan bantuan kedua lengan lurus ke depan, kemudian berbaring kembali. Demikian seterusnya, di mana gerakan dapat dilakukan berulang-ulang sesuai kemampuan. Yang pertama itu, apabila anak sudah kuat, pada waktu melakukan gerakan berbaring duduk, kedua tangannya diletakkan di perut atau belakang kepala. Yang kedua, gerakan berbaring duduk dapat juga dilakukan secara berikut. Berbaring terlentang dengan jari-jari kedua tangan saling berkait dan diletakkan di belakang kepala sebagai alas. Kedua kaki ditekuk
Salah seorang teman duduk berlutut memegang dan menekan pergelangan kakinya, agar ketika sedang melakukan gerakan berbaring duduk, kedua dapat menahan. Demikian materi dari saya. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada teman Maria Wayanti Gawas. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Wayanti Gawas. Saya akan menjelaskan materi lanjutan dari Kakak Yohana Lumur tentang cara melakukan latihan pembentukan kekuatan untuk anak usia dini, yaitu mengangkat tubuh dengan sikap tiarap tumpu atau push up, lunges, dan squat. Yang pertama, mengangkat tubuh dengan sikap tiarap tumpu atau push up. A. Sikap permulaan. Tidur terlungkup, badan dan kedua kaki lurus, jari-jari kaki menempel lantai, kedua telapak tangan bertumpu di lantai dengan siku ditekuk berada di samping dada. B. Gerakan. Angkat badan ke atas dengan mendorong kedua tangan ke atas hingga kedua tangan lurus. Badan dan kaki bertumpu di lantai, kemudian turunkan lagi badan dan kedua kaki ke bawah dengan jalan membengkokkan kedua siku dan lutut menjadi tumpuan hingga dada hampir menyentuh lantai. Lakukan berulang-ulang sesuai kemampuan. 2. Lunges. Lunges adalah gerakan melangkah maju ke depan dengan menekukan salah satu kaki sebagai tumpuan dan membentuk sudut 90 derajat kaki depan maupun kaki yang di belakang dengan posisi tubuh tegak lurus dan kedua tangan di bawah. Dan yang terakhir adalah squat. Squat merupakan gerakan olahraga yang dapat membantu mengencangkan otot tubuh termasuk betis, kaki, pantat, dan paha bagian dalam. Latihan squat sudah dapat melatih seluruh otot inti dan otot tubuh bagian bawah. Otot inti dan otot tubuh bagian bawah memiliki peran yang sangat penting dalam hampir setiap pergerakan manusia. Demikian materi dari saya. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada teman Ina Dias. Perkenalkan, nama saya Maria Tupa Dias. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian latihan kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan bergerak dalam waktu singkat atau berdasarkan kelenturan dalam satuan waktu tertentu. Atau dengan definisi lain, kecepatan adalah kemampuan tubuh untuk melakukan pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain secara cepat. Kecepatan berperan dalam kemampuan bergerak dengan kelenturan dalam waktu singkat. Demikian materi dari saya. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada teman Meisandra. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Meisandra Elia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permainan latihan kecepatan. Yang pertama ada permainan hijau hitam. Di sini anak-anak dibagi menjadi dua barisan, yaitu barisan yang pertama dinamakan hijau dan barisan yang kedua dinamakan hitam. Jarak antara kedua barisan lebih kurang 2 meter dan jarak setiap barisan ke garis belakang sekitar antara 5-10 meter sebagai batas untuk lari. Cara bermainnya, apabila anak-anak mendengar isyarat suara hijau, maka semua anak dari barisan hijau segera berbalik dan lari secepatnya sampai garis batas. Sedangkan anak-anak dari barisan hitam harus mengejar. Begitupun sebaliknya. Untuk barisan yang menangkap setiap anggota lawan lebih banyak, maka dinyatakan sebagai pemenang. Yang kedua ada latihan jalan lari. Anak-anak dibariskan berbanjar 4 atau 5 ataupun disesuaikan dengan jumlah anak. Di sini ada 3 latihan. Yang latihan pertama, ini anak-anak disuruh jalan biasa. Kemudian apabila mendengar fluid, anak lari secepat-cepatnya sampai batas yang ditentukan. Kemudian mula-mula dilakukan oleh barisan yang pertama. Setelah kembali, maka dilanjutkan dengan barisan kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian ada latihan kedua. Latihan kedua mula-mula baris ke-1, lari-lari di tempat. Bila mendengar fluid atau tepukan, maka akan lari. Maka segera lari secepat-cepatnya sampai jarak yang ditentukan. Lakukan hal yang sama pada barisan kedua, ketiga, dan seterusnya.
Kemudian latihan ketiga ini menggunakan cara berdiri. Mula-mula dengan barisan pertama dengan aba-aba siap, ya. Barisan ke-1 lari secepat-cepatnya sampai melewati batas yang ditentukan. Demikian pula dengan barisan kedua, ketiga, dan seterusnya. Baik, demikian dari saya. Materi selanjutnya permainan yang ketiga akan dibawakan oleh Kakak Yunita. Perkenalkan, nama saya Yunita Asriani Lele. Saya akan menjelaskan materi tentang permainan tongkat estafet. Nah, permainan tongkat estafet di sini ialah permainan yang dimainkan oleh tim pemainnya dengan cara bergantian. Di dalam setiap permainan biasanya terdapat 4 orang pelari yang masing-masing memegang peran sebagai pelari pertama, ada pelari kedua, ada pelari ketiga, dan pelari keempat. Karena dimainkan bersama tim, maka permainan ini berbeda dari permainan lainnya. Salah satu hal yang dapat membedakan permainan estafet yaitu setiap pelari harus mengalihkan tongkat pada pelari berikutnya. Misalnya, pelari pertama akan berdiri berlari menuju pelari kedua sambil membawa tongkat tersebut, kemudian diberikan pada pelari kedua yang akan menuju pelari ketiga, dan seterusnya hingga pelari terakhir yang akan membawa tongkat tersebut sampai garis finish. Demikian materi dari saya. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada teman Marini Tamelap. Baik, perkenalkan nama saya Marini Tamelap. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian latihan kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan untuk mengubah posisi tubuh atau arah gerakan tubuh dengan cepat ketika sedang bergerak cepat tanpa kehilangan keseimbangan atau kesadaran terhadap posisi tubuh. Kelincahan merupakan salah satu unsur yang sangat diperlukan pada semua aktivitas jasmani. Kelincahan merupakan kemampuan merubah arah dengan cepat dan tepat selagi tubuh bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, yaitu suatu kemampuan merubah posisi badan secara tepat dan cepat. Demikian materi dari saya. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada teman Sylvia Yosefina Ninihewen. Perkenalkan, nama saya Sylvia Yosefina Ninihewen. Saya akan menjelaskan materi tentang cara yang dapat dilakukan untuk melatih kelincahan anak usia dini. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, jalan pelan-pelan kemudian cepat. Yang kedua, jalan cepat. Yang ketiga, lari bolak-balik. Yang keempat, lari sambil berbelok-belok. Yang kelima, lari melompati teman dalam posisi merangkak. Dan yang keenam, lari menerobos di bawah anak yang berdiri mengangkang. Sekian materi presentasi dari kelompok kami. Izin pamit undur diri, karena lebih baik sadar diri daripada melaksanakan kehendak diri sendiri. Terima kasih.